Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini bulan Agustus, di mana-mana merah putih sudah berkibar. Ya, kita merayakan akan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. 81 kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan saya kira percaya saudara dan saya sudah dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Sekali lagi, saudara dan saya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita merindukan akan keajaiban dari Tuhan. Lagu tadi, baik itu dari penyembahan, pujian, sampai pada saat masuk firman Tuhan, berbicara tentang bagaimana saudara sudah diberkati. Bagaimana saudara dan saya selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan yang paling mulia dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk memuji, menyembah, memuliakan namanya. Amin. Itu tujuan utama. Kenapa kita sudah diselamatkan? Karya yang terbesar dalam kehidupan saudara dan saya adalah pengorbanan dia. Mati di atas kayu salib. Kita ditebus dosa-dosanya. Kita ditebus dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu layaklah kita untuk memuji, menyembah, bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini itu sehat karena kebaikan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang sakit. Ada begitu banyak orang yang stres. Ada begitu banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, mungkin pernah ketemu dengan orang-orang di jalan. Iya, mereka ketawa-ketawa sendiri. Jalan, ya udah pokoknya memang, ya karena memang udah mengalami depresi yang luar biasa. Tapi di zaman modern ini, ada juga ketawa-ketawa sendiri. Pernah memperhatikan? Mungkin kita lihat ada orang-orang pegang handphone, ketawa sendiri. Hati-hati juga kan? Hati-hati. Itu ketawa-ketawa sendiri. Ya ketawa karena mungkin lihat ya konten yang lucu atau apa. Iya. Tapi biarlah itu menjadi penghiburan saja. Penghiburan. Waktu kita lihat konten yang lucu, kita ketawa. Jangan sampai orang perhatikan, itu kan kok ketawa-ketawa sendiri ya, kenapa ya? Iya. Tapi selalu kita merindukan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Katakan, saya merindukan keajaiban Tuhan. Katakan, saya selalu merindukan keajaiban Tuhan. Baik saudara dan saya hari ini pasti merindukan itu. Tidak ada yang terkecuali. Kita selalu merindukan keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan tidak selalu berbicara akan materi. Tapi bagaimana kalau hari ini keajaiban Tuhan itu terjadi, kita ada beribadah. Amin. Iya, kita beribadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di negara Afrika namanya Nigeria, itu mengalami persekusi akan gereja-gereja, baik pendeta, baik itu pastor, penginjil. Wow, udah begitu banyak jiwa yang melayang. Ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang dibakar hidup-hidup. Tapi apakah mereka menyerah dalam kekristenan? Tidak. Mereka terus bersemangat di dalam Tuhan.
Mereka tetap beribadah sekalipun taruhannya nyawa. Tapi banyak juga keajaiban-keajaiban terjadi di dalam penderitaan mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap semangat beribadah. Ada mujizat, ada. Tuhan tetap menyertai mereka. Mari kita membuka firman Tuhan. Mazmur 77 ayat 15. Mazmur 77 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkaulah telah memperkenalkan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah memperkenalkan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Sehingga ada lagu yang sering kita nyanyikan atau sudah hafal. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak di. Ayat ini mengatakan, Engkau telah memperkenalkan kuasamu di antara bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Amin. Kuasa Allah dinyatakan di bangsa kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita mengalami panas ekstrim ya. Tapi belum sepanas apa yang dialami di Eropa. Apa yang terjadi di Perancis hari-hari ini, terjadi kebakaran karena panas ekstrim. Ya karena memang terbiasa di sana dingin ya. Tapi saya melihat sepanas-panasnya kita di Indonesia berapa? 35? 37? Apakah pernah mengalami 40? Di Eropa mengalami hal itu. 40 lebih. Panas sekali Bapak Ibu. Sangat panas. Sehingga pernah diperlihatkan orang kasih air di jalan langsung mendidih karena panas. Kap mobil melepuh. Kalau kita tangan kena air panas baru melepuh. Iya. Itu karena keteledoran. Tahu-tahu dia mungkin mau tes. Tangan saya ini besi atau ini ya. Dia mau tes. Melepuh semua. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan di bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Kita melihat bagaimana kebangunan rohani terjadi di kota-kota, di desa-desa, terjadi kebangunan rohani Bapak Ibu. Saya melihat suatu artikel di Nias. Bapak Pendeta Stephen Tong mengadakan KKR di sana. Dan dihadiri begitu banyak orang. Itu kan luar biasa. Seorang pendeta yang sudah berusia 80 berapa ya? Udah 80 lebih. 80 lebih. Tapi dia masih keliling Indonesia. Karena memang dia punya komitmen.
Di akhir hidupnya dia mau keliling Indonesia untuk mengadakan KKR. Mengadakan KKR. Jadi kuasa Tuhan terus dinyatakan. Kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kata Allah yang perkasa itu El. Allah yang kuat, bukan yang lemah. Dia Allah yang perkasa, Allah yang kuat, gagah perkasa, yang dinyatakan di bangsa-bangsa. Kalau mungkin berbicara konteks ini adalah di bangsa Israel dan sekitarnya, tapi hal ini juga dinyatakan di atas seluruh dunia. El. Kalau orang kasih nama El, itu Allah. Dari bahasa Ibrani. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat. Jadi jangan sembarang kasih nama El. Nama kamu El ya. Eli. Bukan Eli, bukan. Jadi El, jadi cuma El. E dan L itu Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Jadi Engkau Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah memperkenalkan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Jadi ada dua tekanan di situ, mengatakan Engkau Allah, Engkau telah memperkenalkan. Wow, luar biasa. Itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara, saya kena percaya keajaiban itu selalu ada. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, keajaiban itu pasti ada. Pasti ada. Jadi keajaiban Tuhan itu berbicara ketika yang mustahil jadi mungkin. Amin. Ketika yang mustahil jadi mungkin. Katakan kiri kanan. Mau mengalami keajaiban Tuhan? Mau dong. Langsung jawab, mau dong. Iya, mau dong. Seperti lagu yang sering saya suka nyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan Ranmu. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Curahkanlah, curahkanlah. Mujizat terjadi sekarang ini. Keajaiban itu akan terjadi kepada orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Amin. Itu pasti akan terjadi. Saya butuh keajaiban, saudara dan saya juga butuh keajaiban. Kalau kita melihat dari ayat ini akan lebih lagi diperjelas, sedang melakukan. Kata melakukan. Dari bahasa aslinya artinya
Tuhan bukan dulu saja membuat ajaib, tetapi sekarang juga Dia lakukan. Amin. Bukan dulu saja Dia melakukan keajaiban, tapi sekarang juga Dia melakukan keajaiban. Jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mengalami keajaiban. Kalau kita mengalami keajaiban, jangan lupa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah diberikan jalan keluar, jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih yang memberi keajaiban itu. Maka mujizat itu terjadi. Hal yang luar biasa, hal yang membuat bikin kita wow, luar biasa akan pekerjaan Tuhan. Jadi pada intinya ayat ini mengajarkan Allah kita bukan Allah yang menyimpan sesuatu yang ada di museum. Bukan. Kalau yang museum itu kan ya udah, yang memang yang sudah purbakala dan lain sebagainya, yang membuat orang datang, wih hebat ya. Bukan Allah yang museum, tapi Dia yang masih melakukan keajaiban. Kalau di museum ya udah selesai, memang sudah dimuseumkan. Bukan itu Allah kita. Allah kita terus melakukan keajaiban-keajaiban dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Keajaiban Tuhan terjadi pada saat kita mengingat. Sekali lagi, keajaiban Tuhan terjadi pada saat kita mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 77 ayat 12. Mazmur 77 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya, aku hendak mengingat. Sekali lagi 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan menolong, memberkati waktu masih pacaran, masuk dalam pernikahan. Itu adalah keajaiban Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan dalam kehidupan keluarga Pak Dedi gitu kan. Mereka masih perkenalan, masuk dalam berpacaran, masuk dalam pernikahan, diberikan karunia anak pertama yang namanya Glenn, dan sekarang lagi mengandung anak yang kedua. Itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita mengingat, waktu dulu, bukan mengingat yang dulu-dulu yang tidak ada gunanya. Ingat keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Penyertaan Dia sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ini maksudkan dengan ayat ini. Jadi pemazmur menulis, memberikan peringatan kepada kita dari ayat 3, 4 sampai 5 itu supaya kita mengingat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Keajaiban sering kita lupakan karena terlalu fokus sama masalah. Keajaiban perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dari dulu dalam perjalanan, kita lupa. Karena sudah hadapi lagi dengan masalah yang ini, masalah ini. Padahal dulu Tuhan tolong, Tuhan sertai. Itu yang namanya adalah berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau Tuhan tolong saya percaya hari ini juga dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan menolong saya. Perbuatan Tuhan yang melakukan keajaiban
akan terjadi dalam kehidupan kita. Asal saudara dan saya setia. Amin. Katakan, aku mau setia. Apapun yang terjadi, aku mau setia. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap. Oh, berat Bapak Ibu. Gak gampang. Ya, benar. Hari ini dan seterusnya, apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Yesus. Amin. Jangan kalau Bapak sudah jalan keluar diberkati, wah kenceng nyanyinya, aku mau cinta Yesus selamanya. Ada masalah? Kayaknya enggak dulu deh. Jadi apapun yang terjadi, ada masalah, ada pergumulan, ada berkat, ada jalan keluar. Dalam situasi apapun, tetap cinta Yesus. Amin. Meskipun badai silih datang, tetap cinta Yesus. Amin. Ya mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Jangan umpama hari ini ke gereja, wah minggu depan ada masalah, bukannya enggak dulu deh, absen dulu. Tuhan, aku absen dulu ya. Tuhan tidak akan dengar yang model kayak begitu. Enggak. Itu kan karena kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Sehingga keajaiban Tuhan akan terjadi. Kita ingat, dulu Tuhan tolong saya, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Masa sih hari ini Tuhan tidak tolong? Tuhan pasti tolong bagi yang setia. Amin. Bagi yang sungguh-sungguh mencintai, pasti selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga waktu kita menyanyikan lagu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadi badai pergumulan masalah tidak akan menghalangi kita untuk tetap setia, taat, dan pada akhirnya kita melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita melihat atau kita membuat bagaimana jurnal kehidupan kita, jurnal keajaiban kita tulis. Keajaiban ini, keajaiban, ada jurnal keajaiban yang kita buat. Sehingga waktu kita lihat, wow banyak sekali ya. Wow banyak sekali. Dan kita bersyukur dan berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Katakan kiri kanan, saya mau buat jurnal keajaiban. Maksudnya catatan gitu. Tapi mungkin itu jurnal apa itu ya. Coba lihat, ada catatan yang kita buat. Kalaupun gak buat, tapi ingat-ingatlah bagaimana keajaiban Tuhan itu banyak dalam kehidupan kita. Amin. Tidak terhitung dalam keajaiban Tuhan. Yesus mengadakan keajaiban mujizat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi kalau mungkin kita tanya sama Google ada berapa? Ya sekitar 37 lebih, 40. Dan masih banyak lagi yang tidak tercatat akan keajaiban mujizat Tuhan yang Yesus lakukan selama dia hidup. Itu merupakan contoh bagaimana keajaiban Tuhan selalu terjadi atas kehidupan kita. Orang yang ingat keajaiban masa lalu punya iman untuk keajaiban masa depan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, orang yang ingat keajaiban masa lalu, dia punya iman untuk keajaiban masa depan.
Nah, itu luar biasa. Jadi kalau orang yang ingat keajaiban masa lalu, udah pasti iman dia untuk masa depan, keajaiban juga pasti akan terjadi. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua. Poin yang kedua, keajaiban Tuhan terjadi pada saat kita percaya dan taat. Kalau yang pertama tadi mengingat. Jadi keajaiban kita ingat. Banyak ya keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya sampai hari ini. Tapi yang kedua adalah pada saat saudara saya percaya dan taat. Yohanes 5 ayat 5 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 2 ayat 5 dan 9. 5 dan 9. Kita baca bersama-sama 2, 3. Oh belum. Yohanes 2 ayat 5 dan 9. Yohanes 2 ayat 5 dan 9. Yohanes 2 ayat 5 dan 9. Udah ada? Oke, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ayat 9. Enggak apa-apa kita tunggu. Kan kita mau lihat keajaiban Tuhan kan, amin. Ayat 9. Kan keajaiban Tuhan itu kan gak instan. Nah ini mari kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu Nah kita sudah tahu kan tentang kisah ini kan. Yesus mengadakan mujizat pertama, keajaiban pertama di pesta. Nah jadi Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, bahwasanya kalau kita percaya dan taat, pasti keajaiban itu akan terjadi. Di pesta di Kana mujizat anggur terjadi setelah pelayan itu taat. Mereka taat. Isi tempayan dengan air. Mereka isi, kalau orang nggak taat, kok isi air di tempayan? Iya, mereka taat. Mereka tidak ngomong, mereka tidak komplain. Jadi air biasa yang diberikan, yang dimasukkan ke tempayan. Dan taat. Lalu apa yang terjadi? Maka air itu berubah menjadi anggur. Dan bukan anggur yang nomor sekian, bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi anggur yang nomor 1. Anggur yang luar biasa. Sehingga mereka mengatakan biasanya kan kasih dulu yang bagus. Iya. Baru kalau sudah mau habis, wah kayaknya tinggal sedikit. Baru kasih yang nomor sekian. Tapi ini kok anggur sudah habis, dikasih nomor 1. Yang terbaik. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Kenapa? Taat dan percaya. Itu yang dilakukan oleh pelayan-pelayan. Biarlah kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai tentaranya Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Biarlah kita taat dan percaya apa yang Yesus katakan, apa yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Percaya dan taat. Seperti ada lagu mengatakan, hatiku percaya
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadi mempercayai janji Tuhan, mempercayai apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan pasti akan terjadi bagi orang yang percaya dan taat akan perintah-perintahnya. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tidak butuh bahan mahal. Pada saat itu dia butuh air aja. Dia membutuhkan ketaatan bagi saudara dan saya. Mungkin orang membutuhkan punya skill yang luar biasa, skill yang hebat. Tapi Tuhan butuh orang yang mau. Tuhan butuh orang yang mau. Bukan berarti skill tidak butuh. Butuh. Tapi untuk apa dia punya skill yang hebat, tapi tidak ada ketaatan? Orang itu pembangkang, pemberontak. Tapi ada orang yang tidak punya skill yang hebat, tapi dia mau dibentuk, mau belajar. Begitulah dengan saudara dan saya. Yesus memanggil murid-muridnya dari orang yang boleh dikatakan sangat terbatas. Tapi dari sangat terbatas mereka mau. Yesus bentuk, Yesus didik mereka menjadi orang-orang hebat. Menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Mereka mau. Mereka mau dari penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Mereka menjadi hebat di tangan daripada sang guru yang hebat. Biar kita mau belajar kepada Tuhan Yesus yang akan memakai saudara dan saya menjadi hebat di pemandangannya Tuhan. Amin. Menjadi hebat, menjadi luar biasa. Kenapa? Mau taat, mau percaya. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh bahan yang mahal. Tapi Tuhan butuh ketaatan. Pelayan-pelayan taat percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka menuangkan air di tempayan. Taat. Mereka taat. Dan apa yang terjadi? Keajaiban, mujizat terjadi. Percaya yang disertai dengan tindakan pistis. Percaya yang disertai dengan tindakan. Bukan ya percaya, tapi gak mau lakukan. Kamu percaya gak? Iya aku percaya, tapi gak mau jalan. Gak mau action. Percaya, ya percaya doang itu. Gak mau melakukan. Pernah gak nonton film ini? Film apa? Mission Impossible. Saya cuma nonton aja biasa. Jadi kan si apa? Siapa saya lupa apa? Dia mau melangkah gitu kan? Itu kan apa? Jurang. Jadi untuk dia mau ke sana, yang lakonnya itu, yang lagi cari harta karun itu kan, dia harus melangkah itu, mau melangkah, tapi gimana? Ya namanya juga film ya. Ya dia percaya ada tempat jalan di situ, dia melangkah, udah, ada jalan. Dia percaya, pasti ada jalan di situ. Pada saat dia jalan, pada saat dia melangkah, oh ternyata itu ada balok lah gitu. Akhirnya dia jalan. Apa? Ada jalan, ada batang lah di situ ya. Ya begitu juga dengan kita. Jangan cuma percaya tapi nggak jalan. Harus melangkah. Itulah percaya. Jadi percaya di situ dikatakan adalah melakukan dengan tindakan, disertai dengan tindakan. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kesimpulannya adalah keajaiban tidak turun di atas kemalasan, tapi di atas ketaatan.
ketaatan. Taat. Jadi waktu kita menyanyikan lagu tadi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Dari awal nyanyi sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya katakan bersama-sama, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, jaya selalu ku percaya. Jadi Bapak Ibu, percaya harus disertai dengan tindakan. Disertai dengan tindakan. Maka Tuhan akan nyatakan keajaiban dalam kehidupan kita. Yang terakhir, keajaiban Tuhan terjadi untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Keajaiban itu akan terjadi, kemuliaan Allah dinyatakan. Itu udah pasti. Tapi jangan lupa, kalau kita mendapatkan keajaiban, mungkin kita mengatakan itu karena jago saya, itu karena hebat saya, itu karena strategi saya, itu karena lobby-lobby saya. Waktu memulai doa, Tuhan nyatakan keajaiban. Mestinya nama Tuhan dimuliakan dalam keajaiban itu. Amin Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 4. Yohanes 4 ayat 11. Ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika tetapi amin Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi 2, 3. Ketika Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan utama mujizat bukan bikin kita heboh atau membuat viral. Bukan. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya. Kadangkala hal itu dijadikan suatu konten yang luar biasa, diviralkan, akhirnya orang datang kepada pribadi ke orang itu dan tidak memuliakan Tuhan. Menjadi orang yang terkenal hanya diundang-undang, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Mestinya Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu ayat itu jelas mengatakan penyakit itu tidak akan membawa dia kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan memang itu sembuh dan itu dilakukan.
Kita percaya bahwasanya keajaiban pribadi, ada berkat yang kita dapatkan, keajaiban yang kita dapat, mestinya kita bersaksi. Itu karena Tuhan, itu karena anugerah Tuhan aku mendapatkan. Itu karena Tuhan, bukan saya, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Jadi berbicara kemuliaan, ada suatu bobot yang sangat luar biasa. Itu berbicara bagaimana reputasi Allah yang dinyatakan kepada banyak orang, yang diperbincangkan kepada orang. Bukan karena saya, karena saya, karena saya. Bukan. Mestinya Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Tuhan nyatakan. Sehingga kalau di gereja-gereja lama itu kan ada yang namanya doksologi. Itu berbicara kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Bobotnya itu luar biasa. Bukan cuma sekedar doksologi yang biasa. Ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mujizat yang tidak diceritakan akan berhenti pada diri sendiri. Jadi kalau kita dapatkan keajaiban mujizat, kita harus cerita kepada orang lain. Tapi juga bukan untuk mencari suatu dipamerkan, tapi kita bersaksi itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan yang melakukan dalam kehidupan saya. Jadi dari 3 hal yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan, yang saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melihat bahwasanya kesimpulannya adalah ingat perbuatan Tuhan yang dahulu. Maka iman kita bangkit. Amin. Iman kita bangkit. Oh, kalau Tuhan dulu tolong saya, Tuhan pasti akan tolong saya. Dan yang kedua, percaya dan taat pada perintah Tuhan hari ini, maka keajaiban akan terjadi. Dan yang ketiga, permuliakan nama Tuhan lewat kesaksian, lewat pujian penyembahan kita, maka kita akan melihat keajaiban akan terjadi. Bukankah kita sering menyanyikan lagu, di dalam pujian ada kuasa, amin. Ada keajaiban, ada mujizat, maka saya kini percaya kita akan melihat keajaiban Tuhan selalu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu kebaikan Tuhan. Saya undang